Berbalut keberanian, para nelayan ini menjalani ikhtiar, mengarungi lautan. Nah, proses penarikan jaring ini masih dilakukan secara tradisional. Dan ini memakan waktu kurang lebih berapa lama, Pak? 5 menit. Kekayaan laut yang melimpah menjadi berkah, sekaligus amanah dalam merajut denyut kehidupan. Potensi yang pertama ada di Desa Hadakewa itu potensi kelautan yang kita munculkan melalui produk ikan teri. Setelah itu kita coba mengangkat apa kelanjutan dari produk ini, yaitu berkaitan dengan pariwisata. Desa yang mereka huni kini bersolek, digaungkan dengan jari jemari tentang keindahan tersembunyi lewat teknologi. Digitalisasi telah membuka peluang pertumbuhan ekonomi. Dari upaya memajukan ikan teri, kini merambah ke dunia pariwisata. Inilah surga kecil di pelosok timur Indonesia, Hadakewa. Hadakewa, sebuah desa kecil yang terletak di pesisir timur Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Surga tersembunyi di gugus Kepulauan Solor itu menyimpan sejuta pesona. Mayoritas lanskap di Pulau Lembata belum terjamah lantaran minimnya transportasi. Akses menuju Desa Hadakewa ditempuh dengan penerbangan dari Kupang Lewoleba selama 50 menit dengan jadwal penerbangan hanya ada 3 kali dalam seminggu. Dari pusat kota Lewoleba, perjalanan dilanjutkan melalui jalur darat yang memakan waktu sekitar 20 menit. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo pada 2022 mencatat, terdapat 11% wilayah Indonesia yang masih blank spot atau titik kosong jaringan seluler. Lokasinya banyak di area 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal yang dekat perbatasan dan kawasan kepulauan. Untuk mengenai infrastruktur yang melingkupi daerah-daerah blank spot, Bakti membangun backbone Palaparing, kemudian kami juga menyediakan selain terestrial adalah solusi yang bersifat cepat, yaitu karena kita menyadari bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan yang sangat luas, kita juga mempunyai solusi melalui satelit. Nah, untuk yang melalui satelit ini kami fokuskan di wilayah-wilayah 3T dan juga untuk layanan-layanan publik. Total sudah terpasang sebanyak 8.300 jaringan seluler yang masih membutuhkan pemasangan jaringan di 5.000 lokasi untuk menutup blank spot tersebut. Sebanyak 83.218 desa berhasil dijangkau dengan luas 44.565 km persegi permukiman. Layanan 2G sudah menjangkau 88,28% desa atau 98,31% permukiman. Layanan 3G menjangkau 75,09% desa atau 92,91% permukiman. Sementara 4G baru menjangkau 50,88% desa atau 74,09% permukiman. Aktivitas desa dengan populasi 1.116 jiwa itu
kini semakin bergeliat. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, Ialah Clemens Kuaman, Kepala Desa Muda Hadakewa, yang menghantar badan usaha milik desa BUMDes 7 Maret mendapat beragam penghargaan. Clemens memberi edukasi terkait pengenalan teknologi, pemasaran produk, hingga manajemen yang dapat membuka lapangan kerja. Pada 2017, situs resmi Desa Hadakewa dibangun. Menurutnya, pemasaran produk secara digital dapat membangun kepercayaan pembeli. Salah satu kunci keberhasilannya adalah mengelola manajemen dari hulu ke hilir dengan mengalokasikan dana desa secara tepat. Jadi mengenalkan Hadakewa dengan melalui teknologi digital tetapi melalui website. Website yang ada, akhirnya Hadakewa itu mulai dikenal. Melalui website, melalui beberapa media sosial yang lain. Terus saya melakukan follow up terus untuk bercerita tentang apa itu Hadakewa dengan isinya. Clemens juga menginisiasi kerjasama dengan platform marketplace yang berhasil mendongkrak perekonomian masyarakat. Dengan hadirnya Bakti Kominfo di tahun 2021 itu sudah membantu potensi yang pertama ada di Desa Hadakewa, itu potensi kelautan yang kita munculkan melalui produk ikan teri. Setelah itu kita coba mengangkat apa kelanjutan dari produk ini, yaitu berkaitan dengan pariwisata. Semua itu kita lakukan, kita bekerja sama dengan Bakti Kominfo secara bersama-sama untuk bisa mengenalkan produk atau potensi yang ada di Desa Hadakewa. Minimnya pemahaman warga di awal berdirinya BUMDes cukup menjadi tantangan bagi Clemens. Untuk membawa mereka keluar dari zona nyaman membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Dulunya mereka beranggapan ikan hasil tangkapan dapat dijual tanpa melalui BUMDes. Perlahan mereka menyadari kehadiran BUMDes justru memfasilitasi nelayan agar terinya menemukan pasar yang tepat dengan harga yang menguntungkan. Sejak itu, warga Hadakewa semakin terbuka dengan dunia luar. Mereka menyadari pentingnya konektivitas dalam mendobrak pasar. Kita rencana untuk menyediakan internet di desa yang nanti kita akan bagikan ke masyarakat. Nanti saya dari desa akan melakukan subsidi silang, masyarakat akan bantu, dari desa juga akan bantu, sehingga ya kehadiran teknologi ini benar-benar diterima masyarakat. Dengan sendirinya masyarakat akan membantu kita pemerintah untuk bisa mengenalkan Hadakewa lebih jauh lagi. Ini adalah lapangan futsal biasa. Namun siapa sangka, ini dulunya adalah lokasi kumuh di bibir pantai desa yang disulap Clemens menjadi sarana olahraga. Tempat yang dulunya menggunung sampah, beraroma tak sedap, dan dijauhi warga, kini beramai-ramai didatangi warga setiap sore hingga malam hari untuk berolahraga. Adalah teri Hadakewa yang menjadi primadona usaha masyarakat. Teri dengan rasa asin yang tak terlalu asin, juga rasa tawar yang tak terlalu tawar, semakin banyak digemari masyarakat luar. Spesies laut dengan nama ilmiah Stollephorus sp atau yang dikenal dengan teri merupakan ikan pelagis kecil yang hidup di permukaan laut dengan cara bergerombol, baik ketika mencari makan maupun bepergian. Produksi ikan teri dulunya hanya kegiatan rutin bagi
bagi nelayan di Hadakewa. Namun sejak 2018, komoditas ini mulai diproduksi secara serius melalui BUMDes 7 Maret. Awalnya produk ikan teri yang dipasarkan masih sebatas untuk kebutuhan lokal maupun melayani pemesanan dalam jumlah kecil. Seiring berjalannya waktu, usaha ikan teri Hadakewa kian meningkat lantaran adanya intervensi melalui alokasi bantuan APBN. Dari dana ini, telah dibelanjakan sebanyak 3 unit kapal ikan yang kini beroperasi untuk produksi bahan baku. Ketiga armada kapal ini dioperasikan oleh warga Hadakewa sendiri untuk pengembalian modal tidak dalam bentuk uang, melainkan dibayar secara cicil dengan pasokan ikan teri hasil tangkapan nelayan. Sore ini sudah bersiap sejumlah kapal yang akan melakukan pencarian ikan teri. Nah, kalau kita lihat ada kapal banyak sekali, tapi saya akan mencoba seperti apa perjalanan pencarian ikan teri di sini sudah bersama dengan Pak Sarus. Pak Sarus, ini ada berapa kapal biasanya setiap hari yang melaut? Kapal di sini yang untuk mencari sekitar 39 Oke. yang akan melaut. Nah, itu biasanya apa yang diukur? Misalnya kalau mau berangkat, cuaca atau seperti apa? Kita melihat juga dari cuacanya, sehingga bagaimana keadaan laut kita bisa ya mencari dengan aman seperti itu. Mencari dengan aman, karena kalau saya lihat ini suasananya lumayan ya. Saya agak tertantang ini untuk coba. Kita langsung saja, Pak Sarus. Boleh kita ke kapal ya, Pak? Oke, mari Pak. Yuk. Ini berarti saya lewatin ini ya? Bisa, nanti saya yang antarin. Oke, baik. Boleh dipegang ya, Pak? Ya. Bilah-bilah kayu yang saya tapaki ini sejatinya adalah dermaga menuju kapal nelayan. Namun sayang, kondisinya sudah lapuk. Cukup berbahaya bagi saya yang tidak terbiasa melaut. Kendati demikian, para nelayan ini tak menjadikannya sebagai hambatan. Kegiatan melaut mencari ikan sudah menjadi panggilan hati. Sejumlah alat untuk menangkap ikan telah mereka siapkan. Alat-alat apa lagi biasanya yang sudah ada di kapal ini untuk bisa melakukan upaya Ada melaut juga ini? pancing, mata pancing untuk kita bisa pancing ikan-ikan dasar. Ya. Nah, itu juga Karena ada. biasanya nggak cuma teri, ada ikan lain juga yang biasa Ya, sekaligus bisa dituai gitu ya. Oke, ada jenis ikan apa saja yang kalau dia timbul ya kita bisa putar gitu, bisa tangkap. Baik. Jadi di sini terkadang teri, terkadang tongkol, ada juga beduk, Oke, bombong, ini jenis. Pak, ini sudah menunjukkan waktunya. Ya. Kita mungkin di dalam saya lihat untuk bisa sambil istirahat, mungkin nunggu perjalanan 25 menit ke sana ya. Boleh. Kita boleh duduk di dalam ya, Pak. Ya. Langit sudah mulai gelap. Perjalanan menuju titik pencarian ikan pun dimulai. Hembusan angin darat mendorong kapal nelayan bergerak lebih cepat menuju Teluk Hadakewa. Dari daratan menuju titik pencarian ikan teri, setidaknya memakan waktu 20 menit. Sudah menjadi pengetahuan bahwa ikan-ikan lebih aktif di malam hari. Itulah mengapa aktivitas melaut dilakukan sejak sore demi mendapat hasil tangkapan berkualitas. Tadi pukul 3 jaring sudah dilepas dan sekarang pukul 4.30 kita akan melihat hasil tangkapan laut. Nanti lampu semua akan dimatikan. Bila tadinya lampu dinyalakan untuk menarik perhatian ikan, saat proses lifting atau pengangkatan jaring, lampu dimatikan secara bertahap. Hal ini dimaksudkan agar ikan tidak terkejut dan tetap terkonsentrasi pada bagian perahu, sehingga ikan yang sudah terkumpul tidak berpencar. Para nelayan berada di posisi masing-masing, bersiap untuk menjaring ikan teri. Nah, proses penarikan jaring ini masih dilakukan secara tradisional.
Dan ini memakan waktu kurang lebih berapa lama, Pak? 5 menit. 5? Ya. 5 menit. Jaring perlahan ditarik, seiring dengan ikan teri yang turut terbawa ke permukaan. Kalau secara ukuran berapa banyak ini? Kalau Ya, dilihat. kalau dilihat ini bisa 100-an kilo lebih. Oh, Ya. 100 kilo. Ya. Banyak ya. Ya, Saya lihat ya lagi lari-lari udah dikumpulin semua ya di masih sini. hidup ya. Ikan teri ini kemudian diangkat dengan sorokan jaring untuk dipindahkan ke dek kapal. Hasil tangkapan saat itu cukup melimpah. Raut wajah Syukur bercampur lega, tak dapat ditutupi Sarus. Masih lompat dia. Ya. Ini jenis apa? Ya, jadi hasil tangkapan ini ada beberapa, saya lihat ini ada 4 jenis nih. 4 jenis. Ya, ini seperti ini namanya rambeng. Rambeng. Yang kemarin, bulan kemarin dia naiknya banyak sekali. Seperti tampung. Ini gele. Sedangkan hijauan ya, Pak? Iya, ya. Sedangkan ini lagi tren di pasaran sekarang. Oh, Tren ini. Ini yang paling tren ini. iya. Peseng. Agak bening ya. Ya. Jadi banyak disukai orang ini seperti itu. Peseng namanya. Peseng. Sedangkan ini namanya gau. Ini juga tren juga. Jadi ada 4 jenis nih yang ditangkap hari ini. Banyak. Tak terasa pagi menyingsing. Lelah yang terbuang bersama dinginnya angin malam seolah terbayarkan. Selanjutnya ikan teri ini dibawa menuju daratan. Di dermaga, penyemai ikan teri dari kaum perempuan desa Hadakewa sudah siap menyambut. Ikan-ikan itu dijemur di tengah terik sinar matahari. Ikan senantiasa dibalik secara berkala agar pengeringan merata pada seluruh permukaan ikan. Bila kondisi sinar matahari tinggi, penjemuran ikan teri hanya memakan waktu setengah hari. Rangkaian proses produksi unit pengelolaan ikan BUMDes Desa Hadakewa berlanjut. Setelah pencucian dan penjemuran ikan kemudian disortir sebelum akhirnya konsumen melihatnya terbungkus cantik dalam berbagai ukuran. Sortasi atau pemilahan dibedakan atas jenis dan ukuran. Ada 7 jenis ikan teri yang menjadi ciri tangkapan Desa Hadakewa, yakni teri merang, mau merah, mau putih, peseng-peseng, pahada, siro, dan gele. Kalau di Hadakewa itu jenis terinya ada 7 jenis. Ada 7 jenis. Itu membuat terinya menjadi ciri khas Hadakewa. Oke. Jadi ikan melalui proses sortir ini dia jadinya 7 jenis. Yang sekarang ada nih salah satu jenisnya adalah Apa? Boleh kita sambil ikan lihat peseng-peseng. Ini Ini peseng-peseng. Ikan teri kemudian dikemas. Kemasan berperan penting dalam mempertahankan mutu bahan. Dengan pengemasan yang tepat, kerusakan yang disebabkan mikroba dan perubahan suhu dapat dicegah. bedanya apa biasanya pembeda antara teri yang satu dengan yang lain? Kalau yang di merang sama mau merah atau mau putih, kalau merang itu kepalanya tidak pahit.
Oh, ada sisi rasa. Sisi rasa. Warna juga ada perbedaan Warna kan? juga ada perbedaan. Kayak ini warnanya agak ke Merahan. iya. Sedangkan kalau merang, sebentar saya lihat cuma dia agak beda nih. Agak putih. Ini kayak gini. Oh. Ini agak beda. Ini perbedaannya. Oh iya ya. Jadi terlihat perbedaan. Oh iya. Oleh karena itu ikan kita sortir seluruhnya sehingga Sortir berarti lumayan lama ya, satu persatu dong ya, Pak? Iya, kadang kita bisa dapat tangkapan yang sejenis saja. Oke. Ada juga yang mungkin 2-3 jenis harus kita pilahkan semua. Kayak gitu. Nah, tadi kan saya bilang bahwa yang kita tahu teri ya teri gitu kan. Iya. Tapi masyarakat umum sebenarnya tahu banyak jenis ini. Iya. Dan biasanya mereka yang paling suka yang mana? Kalau ini menjadi topnya dah. Oh. Orang. Iya bisa. Sebenarnya ini harus diolah dulu ya. Iya, diolah Nah, dulu. Kalau makan langsung nggak bisa? Bisa. Bisa juga. Ini kalau dicicipi sekarang juga bisa. Oh, Oke, saya coba ya. Nah, dicoba ya. Ini ikannya sebenarnya ini tidak asin, Belum ada rasa, betul tidak ya? asin, tidak tawar. Oke. Ini penjaganya. Jadi kita garam saja tidak menggunakan di sini. Oh, Bahan pengawetnya tidak ada, 100% murni. Kios konvensional maupun digital menjadi etalase dalam memasarkan produk kelautan desa. Ikan teri hadak kewa dijual dengan kisaran harga Rp35.000. Kita punya beberapa marketplace sehingga orang yang jauh juga dia tidak perlu ke sini, dia pesan lewat marketplace-nya kami, lewat online. Jadi secara offline juga kita menyediakan di beberapa resellernya kami, terus secara online di beberapa marketplace-nya kami. Oh, berarti kalau dia mau misalnya membeli langsung pun ada reseller-reseller di Siap. toko-toko Ada tertentu ya? beberapa toko yang kita siapkan. Pengolahan ikan teri pun sederhana. Cukup menambahkan bumbu rempah dan cabai, serta tambahan kacang. Ikan teri hadak kewa bisa langsung disantap. Aduh, thank you. Makasih. Ya. Sudah siap dicicipi ini. Makasih ya, Mbak ya. Ini tuh jenis teri merang yang kalau mentah warnanya bening. Nggak perlu sampai kering masaknya, hanya sebentar aja tapi langsung jadi kenyal-kenyal krenyes gitu. Nah, perjalanan jauh sampai ke Hadak Kewa NTT ini worth it banget. Sepadan dengan rasanya yang enak. Mimpi Clemens melihat kehidupan nelayan lebih sejahtera perlahan mulai terwujud. Ambisinya tak berhenti sampai di situ. Menyadari keindahan panorama Hadak Kewa yang memikat, ia kemudian mengajak warga untuk berbenah. Wisata pantai Hadak Kewa menjadi jawaban atas harapannya membangun desa. Pantai yang tadinya hanya menjadi tempat persinggahan kapal-kapal nelayan, kini disulap menjadi arena rekreasi bagi keluarga. Di pantai ini, dibangun restoran tepi laut yang menghadap langsung ke Gunung Ile Ape, gunung berapi stratovolcano yang terletak di bagian utara Pulau Lembata. Ibarat lukisan, gunung ini begitu memesona, beradu bersama deburan Teluk Hadak Kewa
yang berwarna hijau toska. Wisatawan asal Jerman ini merasakan sensasi yang tidak biasa saat berada di desa Hadakewa. This village looks really nice, yeah, because we just came by accidental here, yeah, and so we saw this coffee shop and we thought maybe let's have a coffee here. And now we come here, it's busy, all people are in a good mood, yeah, we like it very much. We have a good view, Yeah, the volcano, a big one. nice sunset here, yeah, looks beautiful, yeah. Selain menikmati pemandangan, wisatawan disuguhkan dengan berbagai wahana rekreasi pantai. Mereka dapat berenang di pinggir pantai, bermain kayak, hingga ayunan. Dari sekian banyak desa yang pernah saya kunjungi di Kabupaten Lembata, salah satunya Hadakewa. Kalau dilihat dari potensi wisatanya, saya berpendapat bahwa pemerintah desanya mengolah dengan baik. Dari banyak pantai yang ada di Leba-Leba di Kabupaten Lembata, tapi hanya beberapa yang bisa memanfaatkan itu sebagai tempat wisata. Salah satunya Hadakewa. Pelaku pariwisata semua diberdayakan dari masyarakat setempat. Para mama-mama ini tak hanya duduk berdiam sambil menunggu suami mereka kembali dari melaut. Kini mereka turut andil dalam memajukan desa dengan ambil bagian dalam pariwisata. Sekadar memasak makanan tradisional bagi para tamu, setidaknya mampu menambah pundi-pundi pendapatan keluarga. Sekarang itu kita bersyukur karena adanya pariwisata. Selama ini kan kita sebagai ibu rumah tangga saja, tapi sekarang kita sudah bisa membantu keluarga karena adanya pariwisata. Sudah membantu ekonomi keluarga sedikit walaupun tidak banyak. Digitalisasi telah mengubah wajah Hadakewa. Meski telah terjamah kemajuan teknologi, nilai leluhur dalam mempertahankan budaya tetap lestari. Tarian Selamat Datang ini menjadi refleksi bahwa Hadakewa selalu menerima siapa saja dengan tangan terbuka.